perkenalkan nama saya Indah Mitalia Rizia Suwu dengan NIM 187043131, kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan poin 1 sampai poin 8 yang saya ambil dalam metode riset epidemiologi yang saya akan jelaskan dalam PPT sebagai berikut. Konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep dasar dan proses terjadinya penyakit dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat menuju suatu proses kejadian. Penyakit yaitu proses interaksi antara manusia, penjamu dengan berbagai sifatnya biologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis, dan dengan penyebab agent serta lingkungan environment. Konsep dasar dan proses terjadinya penyakit dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat menuju suatu proses kejadian. Penyakit yaitu proses interaksi antara manusia penjamu dengan berbagai sifatnya biologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis, dan dengan penyebab agent serta lingkungan environment. Kita masuk pada bagian B, ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus insiden, dan prevalensi rate dan privasi. Pengukuran frekuensi penyakit yaitu seberapa sering sesuatu penyakit atau kondisi muncul dalam populasi tertentu. 3 ukuran utama frekuensi penyakit adalah 1. Proporsi insiden resiko, 2. Tingkatan insiden kepadatan insiden, 3. Prevalensi. Insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru terdiagnosis dari suatu penyakit. Secara umum, insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam satu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Prevalensi adalah proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada satu titik waktu atau periode waktu. Selanjutnya, rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Risiko istilah ini biasa digunakan dalam epidemiologi dan pengobatan berbasis bukti di mana risiko relatif membantu mengidentifikasi risiko berkembangnya suatu penyakit setelah mendapat paparan, obat atau tindakan atau lingkungan tertentu dibandingkan dengan tidak mendapat paparan. Selanjutnya C, ukuran asosiasi odds, rate, dan risk ratio. Perbedaan risk dan rate, risiko yang disebabkan populasi. Odds ratio odds ukuran lainnya, OR adalah istilah yang sudah berbicara tentang apa yang digambarkannya, sedangkan rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut, dan risk ratio adalah sebuah indikator untuk mengukur perbandingan antara beberapa jumlah kerugian dan keuntungan yang didapatkan saat melakukan sebuah trading atau pembelian investasi. Resiko yang disebabkan populasi yaitu faktor resiko dan menggunakan teknik pemeriksaan kesehatan. Misalnya resiko kesehatan, pemeriksaan screening kesehatan, tes kesehatan, pengkajian penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada poin D. Poin 4. Desain studi ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi community based. Ekologis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan cross-sectional adalah jenis desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari banyak individu yang berbeda pada suatu titik waktu. Sehingga dalam penelitian cross-sectional, peneliti mengamati variabel tanpa lagi dapat mempengaruhinya. Sedangkan kontrol kasus adalah studi epidemiologi observasional dari orang-orang dengan penyakit atau variabel hasil lain yang diminati dan kelompok kontrol yang sesuai dari orang-orang tanpa penyakit, yaitu kelompok pembanding dan kelompok referensi. Cohort adalah kumpulan orang yang berbagi pengalaman atau karakteristik dari waktu ke waktu dan sering diterapkan sebagai metode mendefinisikan populasi untuk tujuan penelitian.
Interferensi adalah suatu tindakan yang termasuk dibuat untuk membantu individu klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Sedangkan community-based intervensi komunitas adalah studi di mana intervensi dialokasikan kepada komunitas bukan kepada individu-individu. Masuk pada bagian E, bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan distorsi penaksiran parameter sasaran berdasarkan parameter sampel. Confounding distorsi dalam menaksir berpengaruh pada paparan terhadap penyakit akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Sedangkan modifikasi menganalisa sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar, potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Kita masuk pada bagian F. Multivariabel adalah analisis salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi. Sedangkan logistik adalah dalam segala bidang. Dalam hal ini peran logistik di bidang kesehatan yaitu menyangkut penyediaan obat, alat kesehatan, food and beverage, logistik peralatan medis dan non-medis, sarana dan prasarana gedung, serta logistik barang habis pakai. Logistik obat meliputi aktivitas penentuan obat-obatan. Sedangkan Poisson merupakan salah satu bentuk regresi untuk model data cacah. Regresi binomia merupakan salah satu bentuk dari generalized linear model yang sering digunakan dalam pemodelan regresi terkait dengan banyaknya suatu kejadian. Bagian G, ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Nah, di sini ukuran sampel, sample size, yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian merupakan aspek penting dari sebuah penelitian. Kita masuk pada bagian akhir, pencegahan dan penyaringan screening epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit kesenjangan kesehatan. Epidemiologi molekuler termasuk dalam setiap studi epidemiologi yang menggunakan alat khusus untuk mempelajari beberapa faktor biologis seperti profil protein metabolik atau gen. Pencegahan penetapan status kesehatan, contoh kegiatan konsumsi makanan rendah lemak, dan mengendalikan pelarangan merokok. Itulah hasil yang boleh saya